7 pengeluaran ini wajib dipangkas, agar tabungan aman saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga narik napas lega habis bayar cicilan. Dengar kabar harga BBM sama sembako mau naik lagi. Itu rasanya kayak kena ghosting gebetan zaman SMA ya. Nyesek banget. Sampai ke ubun-ubun. Kita ini kan Menteri Keuangan rumah tangga yang paling tangguh sedunia. Tapi kalau kondisinya begini terus, dompet kita bisa makin tipis kayak martabak telur yang kebanyakan daun bawangnya daripada telurnya. Berdasarkan artikel Tren Ekonomi Keluarga terbaru, strategi bertahan hidup paling ampuh sekarang bukan cari kerja sampingan jadi agen mata-mata, tapi justru pintar memangkas pengeluaran yang sering gak kita sadari, tapi bikin tabungan bocor halus. Makanya hari ini kita bongkar bareng-bareng 7 pengeluaran yang wajib kita eksekusi demi masa depan, daster baru yang lebih cerah, dan tabungan yang gak cuma numpang lewat doang. Nomor 1 yang harus kita sikat adalah belanja barang karena gengsi, atau cuma gara-gara lapar mata pas lihat diskon di grup WhatsApp. Ibu-ibu, komplek, sering banget kan kita beli panci set, padahal panci di dapur masih kinclong. Cuma gara-gara si ibu sebelah, beli duluan, dan kita nggak mau kalah saing. Ingat ya Bu, gengsi itu nggak kenyang dimakan pakai nasi hangat. Jadi mendingan tutup mata rapat-rapat. Kalau ada promo barang pecah belah yang fungsinya cuma buat pajangan di lemari kristal, kita harus sadar kalau harga beras lebih penting daripada pujian tetangga soal koleksi piring cantik kita yang akhirnya cuma jadi sarang debu doang. Lanjut ke nomor 2, yaitu biaya transportasi yang sering kali boros karena kita kurang pinter mengatur jadwal keluar rumah buat urusan yang nggak penting-penting amat. Bayangin aja, kalau setiap pagi kita bolak-balik ke pasar cuma buat beli 1 ikat bayam, lalu siang keluar lagi buat beli bumbu dapur yang kelupaan, itu bensin motor sudah habis. Berapa liter sendiri? Mendingan kita bikin daftar belanja yang rapi, dan 1 kali jalan langsung sikat semua kebutuhan, biar tangki bensin gak nangis dan dompet gak menjerit gara-gara urusan aspal. Kalau perlu, mending tebengan sama suami atau jalan kaki sekalian biar sehat dan betis. Kita jadi kencang kayak atlet lari maraton. Nomor 3 yang wajib dipangkas adalah hobi stok barang berlebihan atau hoarding bahan makanan yang akhirnya malah kadaluarsa di dalam kulkas. Kita sering merasa aman kalau punya stok mie instan atau bumbu botolan sampai 1 kardus. Padahal akhirnya malah dibuang karena lupa tanggal expired gara-gara tertumpuk barang baru. Ini namanya sedekah ke tempat sampah secara tidak langsung. Padahal uangnya bisa buat nambah saldo tabungan darurat kita yang makin menipis itu. Belanjalah secukupnya, sesuai kebutuhan mingguan saja. Jangan bertindak seolah-olah besok bakal ada kiamat zombie yang bikin toko kelontong tutup selamanya. Poin nomor 4 ini agak sensitif, tapi penting, yaitu biaya jajan anak yang seringkali lepas kendali. Karena kita merasa kasihan kalau nggak menuruti kemauan si kecil. Anak minta mainan baru yang cuma dimainin 5 menit terus dibuang, kita kasih. Padahal di rumah sudah ada gunungan mainan yang belum diberesin. Coba deh mulai kasih pengertian ke anak atau ganti jajan luar dengan bikin camilan sendiri di rumah yang lebih sehat dan murah meriah. Maka sebenarnya kita nggak cuma menyelamatkan uang belanja, tapi juga menyelamatkan gigi anak dari serangan gula yang berlebihan. Nomor 5 adalah pengeluaran untuk kumpul-kumpul yang tujuannya cuma buat ajang pamer harta atau gosip nggak jelas, yang ujung-ujungnya kita harus bayar patungan mahal. Memang sih silaturahmi itu penting banget. Tapi kalau setiap minggu harus makan di restoran mewah cuma buat dengerin cerita menantu orang lain, ya mending kita masak bareng di rumah. Salah satu warga aja bawa makanan masing-masing, alias botram itu jauh lebih asik
lebih kenyang, dan yang pasti lebih ramah di kantong kita yang lagi butuh napas buatan ini. Kita bisa tetap eksis tanpa harus bikin saldo ATM. Kita jadi kritis dan bikin kepala pening 7 keliling. Poin nomor 6 berkaitan dengan penggunaan listrik dan air di rumah, yang seringkali kita biarkan mengalir begitu saja tanpa ada rasa berdosa sedikit pun. Lampu kamar mandi nyala seharian, padahal nggak ada orang, atau TV nyala tapi yang nonton malah kucing. Itu namanya kita lagi bakar uang secara sukarela. Mulailah jadi polisi listrik di rumah sendiri dengan mematikan alat elektronik yang nggak dipakai supaya tagihan bulanan nggak bikin kita pengen pingsan di depan petugas PLN. Uang recehan dari penghematan listrik ini, kalau dikumpulin setahun bisa banget buat beli emas batangan meski cuma 1 gram doang. Terakhir nomor 7 adalah biaya admin bank atau denda keterlambatan tagihan yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita sedikit lebih disiplin dan teliti. Sering banget kita kena denda gara-gara telat bayar listrik atau cicilan cuma karena lupa tanggal. Padahal uang dendanya bisa buat beli telur setengah kilo. Gunakan fitur pengingat di handphone atau otomatisasi pembayaran supaya uang kita nggak hilang cuma-cuma buat bayar denda yang nggak berguna itu. Disiplin finansial itu memang pahit di awal, tapi rasanya manis banget pas kita lihat saldo tabungan tetap utuh di akhir bulan. Jadi gimana nih Bu? Setelah kita bahas satu persatu, ternyata banyak banget ya lubang kecil di kapal rumah tangga kita yang bisa bikin kita tenggelam kalau nggak segera ditambal. Memang sih hidup di tengah kenaikan harga itu tantangan besar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tetap bahagia dan punya simpanan uang yang aman. Jangan sampai kita terlalu pelit sama diri sendiri sampai lupa bahagia. Tapi jangan juga terlalu royal sampai lupa kalau besok butuh makan enak. Mari kita introspeksi diri sebentar. Mungkin selama ini kita yang kurang pintar mengatur skala prioritas dan terlalu mengikuti arus keinginan sesaat. Optimis saja, Bu. Selama kita masih punya kreativitas buat mengolah tahu tempe jadi rasa steak bintang 5, hidup kita bakal baik-baik saja kok. Kita adalah wanita hebat yang bisa bertahan dalam kondisi apapun. Asalkan kita mau sedikit menekan ego dan lebih fokus pada apa yang benar-benar keluarga kita butuhkan. Semangat ya para pejuang rupiah berbaju daster. Mari kita buktikan kalau kenaikan harga BBM dan sembako gak akan bikin senyum kita luntur. Yuk, mulai hari ini kita lebih bijak lagi dalam mengelola setiap perak yang masuk ke kantong kita demi masa depan yang lebih tenang dan aman. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.